Selamat malam para mantan, selamat malam para mantan-mantan kalian yang tadi malam kencan masih berhutang. Cerita-cerita seperti ini mirip sekali dengan Anies Baswedan sekarang, yang mana di DKI Jakarta yaitu angka kemiskinan naik 1%. Jadi bagi orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan, saat ini dibully habis-habisan begitu. Karena angka kemiskinan itu tetap ada begitu. Ya, walaupun memang saya akui bahwa Anies Baswedan itu adalah cerdas, pinter. Ya, walaupun pinter ngomongnya. Jadi begini, seberapa besar Anies Baswedan membangun Jakarta, membangun stadion yang megah dan bahkan super sekali, dan bahkan kemarin itu adalah Formula E, bukan berarti angka kemiskinan tidak ada, tetap ada begitu. Jadi artinya bahwa Anies Baswedan adalah dianggap sebagai orang yang gagal memimpin DKI Jakarta pada saat ini. Karena apa? Karena dia tidak membangun rakyatnya, dia membangun kotanya, tapi tidak bahagia rakyatnya. Jadi kira-kira seperti itu. Artinya adalah orang-orang yang membedakan begitu antara Anies Baswedan dengan Ganjar. Nah, disinilah yang kemudian Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, angka kemiskinan pasti ada. Saya baca kemana-mana, bahkan di dunia pun saat pandemi itu pasti angka kemiskinan pasti ada. Tetapi seperti Ganjar misalnya, dia sudah memimpin 2 periode. Tapi masih provinsi masih masuk angka kemiskinan, masih masuk kepada angka 17 termiskin. Tapi bukan berarti tidak ada angka kemiskinan itu. Dimanapun ada angka kemiskinan. Jadi bagi kami adalah bahwa ketika tadi merilis dari beberapa Kompas menyatakan bahwa kesimpulan saya bahwa Anies Baswedan masih gagal membangun Jakarta. Kalau membangun Jakarta iya, memang baguslah, super sekali. Tetapi membangun rakyatnya dari angka kemiskinan itu masih naik sekarang ini. Bahkan 1% gitu kan. Artinya adalah bahwa kritikan-kritikan terhadap Pak Anies sekarang ini sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu yang dianggap kegagalan Anies Baswedan. Sama dengan UAS begitu, dengan Ustadz Abdul Somad begitu. Orang-orang dimanapun yang tidak suka dengan Ustadz Abdul Somad, pasti alasannya adalah satu, karena memang dia pro khilafah. Yang kedua, memang dia adalah dianggap sebagai radikal. Jadi alasan-alasan seperti ini tidak masuk akal kepada beliau begitu kan. Ya, saya kembali kepada Anies tadi bahwa kritikan-kritikan dimanapun itu tetap ada kepada Anies Baswedan. Karena apa? Karena selama ini Anies Baswedan kurang memerhatikan rakyatnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau berbicara prestasi ya saya kira sangat layaklah menjadi presiden. Tapi di satu sisi ketika melihat angka kemiskinan itu sudah tidak layak menjadi presiden. Artinya adalah begini, orang-orang melihat kegagalan seseorang pemimpin diangkat dari angka kemiskinan. Bukan dilihat dari membangun satu kota, membangun satu daerah yang wow, yang megah misalnya, tapi dilihat dari angka kemiskinan. Jadi begini, kalau angka kemiskinan turun, maka otomatis kota itu adalah dianggap sebagai kota yang maju, begitu kan. Jadi bahwa sama dengan demokrasi kita. Demokrasi kita menekankan bahwa angka kemiskinan itu adalah yang menjadi prioritas utama begitu. Dimanapun begitu. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin, menjadi capres, menjadi pilgub, bupati dan semacamnya, pasti prioritas pertama adalah visi dan misinya itu adalah pasti angka kemiskinan.
Tapi sangat saya mengapresiasi sekali kepada Anies Baswedan bahwa di era pandemi ini semuanya pasti mengalami penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, di PHK dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu kendala misalnya. Jadi bagi pendukung Anies, kalau bisa jangan sampai bahwa angka-angka seperti ini adalah jangan terlalu percaya begitu. Walaupun naik 1% dari angka kemiskinan, karena itu adalah dimanapun negara kita yang menjadi dampak pandemi itu adalah sudah pasti bahwa akan turun. Itulah salah satu kendalanya. Ya sangat luar biasa lah, sangat apresiasi sekali bahwa ya Anies Baswedan bisa membangun Jakarta begitu kan. Daripada orang-orang gubernur-gubernur yang lain yang sudah periode tapi tidak bisa membangun kotanya dan bisa dianggap termiskin begitu. Jadi aneh sekali begitu kan. Saya tadi cukup kaget. Yang awal saya, Anies itu bagus, membangun kota, membangun daerah yang megah, yang bagus. Tapi saya baca, apa sih kelemahan Anies Baswedan? Tetapi saya baca, ternyata muncullah angka kemiskinan itu. Jadi tidak hanya itu, dan seakan menjadi viral, digembor-gemborkan bahwa Anies adalah gagal begitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa saat pandemi dimanapun, bahkan negara-negara maju, itu akan mengalami angka kemiskinan. Baik itu adalah banyak yang PHK, banyak yang pengangguran, akhirnya banyak angka kemiskinan. Terutama di DKI Jakarta naik lebih dari 1%. Dan ini adalah merupakan kegagalan Anies untuk membangun masyarakatnya, bukan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, tetapi membangun kota yang ada di DKI Jakarta itu saja. Orang yang membangun kota, membangun Jakarta, membangun apapun, itu bukan berarti tidak lepas dari angka kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para mantan kalian yang tadi malam lagi bertengkar atau berhutang saat kencan.